Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah horor 3 tahun di kosan angker. Ini adalah lanjutan dari part pertama ya. Kita langsung ke cerita. Waktu terus berlalu, tak terasa ngobrol dengan Roni. Waktu sudah menunjukkan jam 23.00. Akhirnya semua pada pamit. Gua pulang ke kosan dengan rasa takut yang amat sangat. Tapi percuma juga. Gua mau minta temen siapa, nggak ada orang juga. Dan sudah tengah malam juga. Akhirnya gua pergi ke kamar mandi untuk wudhu, untuk sholat isya. Tapi heran, pas gua masuk ke kamar mandi, bulu kuduk gua merinding banget tuh. Serasa ada yang ngeliatin gua. Tapi gua sih berpikiran mungkin ini adalah akibat terbawa suasana. Gua lanjutin wudhu aja. Setelah itu sholat isya. Gua teringat omongan Roni. Kalau mau mastiin di rumah tersebut ada kayu yang dari kuburan, ada nggak bunyi gesekan yang seperti diceritakan Roni? Dengan rasa takut tapi penasaran, sembari nunggu lewat jam 12 malam, gua coba amalan sebisa gua. Pada saat itu, di tengah keheningan malam, saat gua amalan, terdengar suara kusen rumah kayak hidup dan terdengar suara gesekan beradu. Wah, ternyata emang bener persis apa yang dikatakan dari Roni, bahwa di rumah kosan gue ini ada kayu dari kuburan. Setelah semuanya terbukti, gue tidur dan sambil baca doa. Seperti biasa, hantu itu datang dan lompat dari atas mau meluk gue. Tapi karena gua habis sholat isya dan masih punya wudhu, setan itu terpental. Gua pun terlelap tidur. Akan tetapi gua heran, gua bermimpi bertemu wanita cantik. Pada saat itu wanita tersebut tersenyum ke gua sambil ngeliatin gua. Rambutnya panjang, pakai baju kuning dan sarung zaman dulu. Cuma gue mencoba untuk bertanya ke dia. Dia tidak menjawab, dia hanya tersenyum dan pergi. Gue sampai kebayang terus tuh, ceweknya cantik banget. Perawakannya jangkung kecil, kulitnya kuning, pokoknya sempurna deh. Tak terasa azan subuh pun tiba. Dan gue ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Tiba-tiba saat gue masuk ke kamar mandi, ciduk itu jatuh. Gue kaget. Wah, jangan-jangan ini hantu Arab-Arab marah sama gue kali ya. Pas gue periksa ternyata tikus. Gue langsung lanjut wudhu dan langsung sholat. Waktu berjalan, gue masuk mos hari ketiga. Gue bertemu Martanto, dia beneran bawa barang-barang karena mau ngekos bareng gue. Dia bilang, kita tidur bareng aja. Dengan senang hati gue jawab, oke. Setelah beres-beres dan menata barang di kosan, kita pun masuk sekolah. Biasa kegembiraan dengan teman-teman baru. Sore pun tiba, kami pulang ke kos. Gue udah bilang, kalau mau tidur jangan tidur sore. Kalau mau tidur, sholat asar dulu. Intinya sholat dulu deh. Kata gue ke Martanto, dia bilang, wah, gue capek banget. Lagian lo ngapain nyuruh gue kayak ustad aja. Kata dia sambil tersenyum. Ya udah. Gue seperti biasa sholat asar. Pada saat gue sholat rakaat kedua, terdengar suara si Martanto teriak-teriak. Tapi tetap gue lanjutin sholat dulu sampai beres karena gue udah paham itu pasti Martanto kena erup-erup.
Dan setelah salam, langsung gue hampirin si Martanto, baru gue bangunin dia. Terlihat si Martanto ngos-ngosan kayak kecapean gitu. Gue tanya, lo kenapa? Dicekik ya? Atau ditindihin? Dia jawab, kok lu tahu? Kan gue udah bilang, sholat dulu, kalau mau tidur jangan lupa. Gue bukannya sok kiai, gue pertama kali juga sama kayak lu. Wah, kata dia, gue kalau kayak gini mah besok pulang aja deh. Gue coba tenangin dia, ngapain lu pulang? Justru bagus, itu setan ngingetin kita untuk selalu sholat. Gue nenangin dia agar dia itu tidak pulang, tetap ngekos sama gue. Akhirnya setelah gue omongin, dia pergi berwudu dan sholat asar. Kami berdua ngobrol cerita-cerita di kampung masing-masing. Kembali ke topik. Tadi kan gue bilang, kita ini dari kampung. Iya, kata dia. Masa kita dikerjain setan di kota? Kita lawan aja yuk, kata gue. Lu jangan pulang lah. Kau saja betahin di sini. Masuk lu lawan apaan? Kata si Martanto. Ya, masa kita dari kampung kalah sama setan kota? Dia diam sejenak. Ia menjawab, ya juga ya. Tapi gue besok pagi mau pulang aja deh. Dalam artian gue pulang ini gue mau nanya sama guru gue di kampung. Biar keburu jadi gue bolak-balik aja. Gue juga penasaran sama ini hantu, kata Martanto. Nah gitu dong. Kita harus jadi pemberani. Masa kita kalah sama setan? Tak terasa adzan maghrib pun datang. Kami sholat berjamaah dan makan di warteg sambil ngobrol-ngobrol nunggu malam. Tapi yang salut sama Martanto, dia pemberani gak takut. Seperti biasa sebelum tidur kita sholat. Dan anehnya malam ini hantu Arab-Arab itu gak datang ke gua. Di pikiran gua mungkin ke si Martanto. Gua liatin si Martanto malah ngorok aman. Wah, kata gua. Tak terasa gua terlelap. Dan gua lagi-lagi mimpi didatangi wanita cantik pakai baju kuning. Roknya pakai sarung batik, rambut panjang, cantik banget, seperti biasa. Setiap ditanya, dia senyum sambil menatap gua lalu bilang. Gua cuma bilang, ya Allah, cantik banget tuh cewek. Tak terasa subuh tiba. Gua nggak mau ngunin Martanto, tapi kasihan roknya makin keras. Akhirnya gua sendiri yang sholat subuh. Matahari mulai terang, si Martanto pun bangun. Gua tanya, gimana tidur lo? Apa lu digangguin hantu Arab-Arab? Martanto jawab, ada, cuma mental. Pada saat mau meluk badan gua, dianya terpental ke atas. Gua ketawain dia, ucap dia. Akhirnya dia langsung izin mau pulang dulu ke kampungnya. Ya udah, sambil nunggu siang, gua masih kebayang wanita cantik yang berbaju kuning tersebut. Di dalam pikiran gua, siapa dia? Gue terus bertanya. Setelah lama memikirkan siapa wanita itu, tak terasa waktu sudah zuhur. Dan gue siap-siap mandi, sholat dan mau berangkat masuk ke sekolah di hari MOS keempat. Tak lama si Martanto pun datang. Dan penuh dengan senyuman. Wah, kata gue, udah dikasih wejangan sama guru lo ya? Martanto menjawab, iya dong. Dia pun berkata, pesan guru gua harus lawan. Karena hakikatnya manusia itu lebih sempurna daripada setan. Sambil natap gua, ya udah, kita berangkat ke sekolah yuk. Ayo, kata dia. Gua ngobrol sama dia dan gua berkata, sebenarnya selain gua ada 3 orang lagi, cuman belum datang karena dia kakak kelas, jadi masih libur. Oh, kata si Martanto. Seperti biasa masuk sekolah dengan candaan dan gaya-gaya kocak kami saat MOS berlangsung. Kami gembira dan lewati hari-hari biasa hingga kami berani melawan setan Arab-Arab tersebut. Sampai setan itu tidak pernah muncul lagi hingga di hari terakhir MOS kakak kelas pada datang dan kami berkenalan. Yang satu namanya Herman, Didi, dan Saripudin. Kami berbincang-bincang canda tawa. Sampai kakak kelas yang namanya Didi bilang, kalian hebat. Bisa bertahan di kos ini. Kalian orang-orang pemberani. Gua juga sudah berubah. Yang tadinya penakut,
kini sudah berubah menjadi seorang pemberani. Dia nanya, "Kalian sudah bertemu apa aja?" kata Didi. Gua jawab, "Hanya erup-erup aja." "Wah, belum yang lain ya?" "Tak juga pada kenalan. Itu hanya sebagian pembukaan saja," kata Didi. Herman dan Saripudin pun tertawa. "Gini, gua mau sedikit cerita ke kalian tentang sejarah rumah ini. Dulu di sini adalah kuburan, yang akhirnya kuburan tersebut digusur dan dibangun gedung ini untuk rumah kos-kosan. Tapi ada satu kuburan yang tak bisa dibongkar. Katanya sih kuburan keramat. Nah, kuburan tersebut letaknya di dapur, kepala ke arah luar dan kaki ke arah dalam, tepatnya di bawah jendela. Gua langsung down mendengar cerita kakak kelas. Kita di sini sudah 1 tahun dengan mereka sambil melihat Herman sama Saripudin. Ya seringkali mereka juga nampakkan diri. Kami cuek aja. Sebenarnya setan di sini bukan erup-erup aja, tapi banyak. Gua gak mau cerita detail setan apa aja yang suka nampakin, tapi ingat, kita manusia, jangan takut. Hakikatnya Allah yang maha segala-galanya, kata Didi. Ya biasa bercanda, kita ngobrol. Sambil ketawa-ketawa tidak terasa, saking enaknya ngobrol, sudah maghrib. Kami pun sholat berjamaah dan makan bareng di warteg. Setelah selesai makan dari warteg, kami pun kembali ke kosan dengan kesibukan masing-masing, yaitu menyiapkan mata pelajaran dan baca-baca. Akhirnya waktu demi waktu terus berjalan hingga gua udah naik kelas 2. Pada saat itu gua sudah kebal dengan apa gangguan di rumah itu. Pokoknya gua udah tidak jadi penakut lagi. Hingga suatu ketika gua lagi mandi, terjadi mati lampu. Gue beres mandi, gue panggil Didi. "Kak Didi, tolong dong ambilin lilin." Karena pada saat itu gue lihat dari kamar mandi, di dekat jendela ada mirip Kak Didi lagi berdiri. Tapi gue panggil-panggil kok diem aja ya. Ya sudah, dia mungkin gak mau kali, karena disuruh sama adik kelas. Hingga gue beres mandi, gue samperin tuh yang seperti Didi berdiri. Gue tepuk pundaknya. Dia diem aja. Gue panggil, "Kak Didi." 2 kali diem. Gue coba lihat mukanya, dia melengos. Gue panggil lagi sambil lihat mukanya, masih melengos. "Kenapa sih, jangan nakutin. Udah kebal kali sama hantu, malah ditakut-takutin." Pada saat terakhir gue tepuk dan sambil gue liatin, pada saat itu ada motor lewat. Mukanya itu kesorot sedikit, tapi gue lihat dengan jelas banget itu mukanya. Ternyata mukanya rata, gak berbentuk. Langsung tuh gue dorong tuh, sambil bilang, "Setan loh, ngerjain gue aja." Gue sambil lari ke tengah rumah. Seberani-beraninya, ya tetap aja kaget. Ternyata gue cuma sendiri di kosan, semua pada makan di warteg. Gue akhirnya nyamperin mereka tuh. Gue cerita ke mereka, gue tadi ketemu orang, kirain elu Kak Didi. Bukan, gue pas mati lampu langsung ke warteg makan. Semua ngakak dengar apa yang gue ceritain. Terus Saripudin pun cerita, "Besok beli bat lah, kita main tenis meja, latihan bentar lagi kan Agustusan." "Oke," kata gue. Akhirnya pada saat itu lampu sudah menyala, kami pun pulang ke kosan. Dan gue cerita ke Didi sama Herman sama Saripudin, gue sering banget didatangi cewek yang pakai baju kuning. Saripudin menjawab, "Ih, dia mah baik. Konon katanya adalah Nyi Masumi yang dulu bunuh diri karena tidak mau dijodohkan." Katanya sih, itu menurut cerita orang sini. Tapi dia mah tidak pernah ganggu kok. Paling di mimpi aja. "Iya," kata gue. Ya udahlah, kita siap-siap aja tidur, besok sekolah. Akhirnya kami pun tidur dan bangun pagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak terasa kami pun kembali pulang dan ngumpul di kosan untuk persiapan tenis meja. Saat itu kami main tenis meja di sekolah kami, tapi pada saat malam hari kami berlima, kami asik main tenis meja. Sampai akhirnya Didi, Martanto, Herman
kecapean dan pulang ke kosan. Cuman yang main pada saat itu masih gua sama Saripudin berdua. Di sekolah gua itu, di depan halamannya itu ada pohon beringin yang gede banget. Pas saat gua ngelirik, kelihatan ada yang nongol di balik pintu, kayak pocong gitu. Cuma gua abaikan aja. Gua sih ngerasa udah biasa lah, yang penting tidak mengganggu. Ternyata bukan gua aja yang ngeliat, Saripudin juga lihat. Karena dia jengkel, dibentak lah sama Saripudin, "Woi, jangan nakut-nakutin. Kalau mau main sini." Akhirnya gue juga nyaut juga, "Iya nih, sini, kita main." Setelah itu, pas dilihat lagi, ternyata pocong itu hilang. Akhirnya Saripudin pun ngomong, "Ya udah gitu, kita pulang yuk, udah jam 12 malam." "Oke," kata gue. "Beresin tuh raketnya sama net." Gue sama Saripudin tuh keluar setelah ngeberesin peralatan tenis meja. Gue jalan, pas di depan ruangan guru, kagetnya minta ampun. Pintu di ruangan guru dan semua ruangan kebuka sendiri, berbarengan. Gue kaget kan, cuman langsung gue panggil Pak Aming. Namanya yang nunggu sekolah itu kan Pak Aming. Pak, kata gue. Tapi pada saat gue panggil Pak Aming itu tidak ada yang ngejawab. Kata Saripudin, "Wah, gue ngerasain ini setannya kuat nih. Kita ternyata lagi dikerjain sama hantu SMA ini." Setelah beberapa lama kami nunggu, akhirnya pintu tersebut tertutup kembali. Hingga kami pulang ke kosan dan bercerita dengan Martanto, Herman, dan Didi. Ya, mereka cuma nyengir dan dia bilang setannya lagi apes. Sambil kita ngakak ketawa-ketawa. Tapi gua nanya, "Kok malam ini terasa panas ya? Di dalam rumah banyak nyamuk lagi." Mereka pada ketawa. "Emang kalian lewat mana tadi?" "Lewat samping." "Oh, pantesan. Noh, lihat bangku di depan tuh," kata Didi. Gua lihat tuh. Gua langsung istighfar. Ternyata ada seorang wanita duduk di depan bangku kosan dengan rambut panjang sedang mengayun-ngayunkan kakinya. Ternyata ada Mbak Kuntilanak juga di sini.